namanya apa? Harta. Nah ini dia Pak yang menyebabkan harta itu jadi tercela. Jadi tercelanya harta bukan karena hartanya yang tercela, bukan. Tapi tercelanya harta itu karena manusianya yang tercela. Ya. Kenapa tadi sudah kita sebutkan? Yang pertama, terlalu tamak, terlalu rakus. Akhirnya terjadi eksploitasi yang berlebihan. Akhirnya apa yang terjadi? Muncul kerusakan di muka bumi, saudaraku sekalian. Atau mengambil dengan cara yang tidak halal, riba, atau berbuat kecurangan, atau menipu, atau dengan cara merampok, ya. Atau yang ketiga yaitu mencegah harta dari haknya. Tidak mau dikeluarkan zakatnya, tidak mau sedekah. Kenapa? Karena syiddatul bukhl. Karena saking bakhilnya. Koret. Ya. Atau dia keluarkan tapi bukan tempatnya. Apa itu? Hal-hal yang gak ada manfaatnya, maksiat dan yang lain. Berapa banyak di antara kita mengeluarkan harta, Pak, tapi banyak ternyata bukan pada tempatnya. Ya. Contoh misalnya kalau kita membeli barang-barang yang sebetulnya kita tidak butuhkan. Sebatas kita senang aja, wah bagus nih barang nih. Udah dibeli, nggak dipakai. Sebetulnya kita nggak butuh sama barang itu. Berarti mengeluarkan harta bukan pada tempatnya, saudaraku seiman. Tercela, saudaraku. Iya. Atau yang terakhir yaitu berbangga, menjadi sombong dengan harta. Dan ini yang sering mengenai orang-orang yang punya harta, Pak. Ya. Dan sombongnya terkadang bukan hanya kepada manusia, Pak. Tapi juga sombongnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak si Qarun. Si Qarun kekayaannya luar biasa. Saking kayanya tuh si Qarun, merasa sombong dia. Akhirnya menolak dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akhirnya seperti di zaman sekarang, banyak orang kaya, duit banyak, Masya Allah, ternyata menjalankan agamanya sesuai dengan syahwatnya aja udah. Sesuai dengan hawa nafsu aja udah. Kalau ada ajaran Islam yang tidak menguntungkan dirinya atau nggak sesuai seleranya, nggak dia lakukan. Iya. Kenapa? Karena merasa dirinya kaya raya, punya duit banyak, sehingga akhirnya dia memuaskan ya semua syahwat dan keinginannya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kita lanjutkan, walihada qala Allah Ta'ala, oleh karena itulah Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah, Pak, ujian. Dikasih harta, ujian bukan, Pak? Wallahi ujian. Ini harta kira-kira ya membuat kita lalai enggak tuh? Kalau harta itu membuat kita lalai, itu berarti musibah itu harta, Pak. Berarti itu harta yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka itu. Ya. Tapi kalau kita dikasih harta, kok semakin banyak ibadahnya, semakin rajin sholat malamnya. Semakin dikasih harta, semakin banyak ibadah. Oh, Masya Allah. Ini berarti harta yang barokah. Harta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya setiap kita introspeksi diri. Selama ini kita punya harta semakin mendekatkan diri kita kepada Allah atau malah semakin melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Coba setiap kita, ana, antum sama aja dalam masalah ini, Pak.
HP termasuk harta nggak? Nah, HP termasuk harta nggak? Harta. HP antum apa? iPhone, Samsung, ya. Bisa beli iPhone 15, harganya sampai 20 juta. Coba dilihat. Itu HP melalaikan kamu dari zikir apa enggak tuh? Itu HP malah membuat kita lalai apa enggak tuh? Kalau ternyata selama ini HP membuat kita lalai, wah, wallahi musibah, Pak. Berarti itu HP enggak berkah itu, Pak. Tapi kalau antum, kita punya HP, digunakan buat baca ilmu, buat menambah keilmuan kita, mendengarkan kajian-kajian, Masya Allah, Alhamdulillah. Barokah itu HP-nya, Pak. Iya. Ya, kota Islam, saudaraku seiman. Ya, antum punya HP mahal, tapi membuat hati antum merasa angkuh, sombong. Kalau teleponan, ya biar kelihatan nih, HP-nya mahal. Hati-hati, Pak. Itu HP bisa menjerumuskan ke dalam api neraka. Fitnah, Pak. Jadi harta itu fitnah, saudaraku seiman. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. Tidaklah 2 ekor serigala lapar yang dilepaskan pada seekor kambing lebih merusak dari orang yang rakus dan tamak terhadap harta dan kedudukan. Dan itu sangat merusak agama. Masya Allah, saudaraku seiman. Ternyata Rasulullah mengatakan bahwa orang yang rakus terhadap jabatan, orang yang rakus terhadap harta bisa merusak agama dia, Pak. Lebih merusak daripada apa? 2 ekor serigala. Ya bagaimana tidak? Orang yang sangat rakus terhadap harta tidak peduli halal dan haram. Dan Rasulullah sudah mengabarkan akan munculnya ya suatu zaman orang tidak akan lagi peduli halal haram, gak peduli sudah. Ya. Orang yang rakus terhadap jabatan, antum melihat, gak peduli sudah. Lawan kawan, ya. Orang yang sedang mencari jabatan itu, Pak, hari ini jadi lawan, besok jadi kawan. Gimana kepentingan aja. Makanya ya orang yang masih percaya sama orang yang kayak ginian ya aneh. Masih percaya sama orang yang rakus sama jabatan. Orang yang rakus sama jabatan itu, Pak, yang dia pikirkan siapa yang menguntungkan, dia teman. Siapa yang tidak menguntungkan, dia lawan. Itu orang yang rakus jabatan itu. Gak peduli apakah yang lawan dia itu orang yang bertakwa, ya. Apakah kawan dia itu ternyata orang yang paling memusuhi Allah dan Rasulnya? Gak peduli, Pak. Itulah bahaya banget akal Islam, saudaraku seiman. Rakus terhadap harta, rakus terhadap jabatan, sangat membahayakan. Waqad kana as-salafu yakhafuna min fitnatil mal. Para salaf terdahulu, siapa sih salaf? Salaf yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Salaf terdahulu mereka sangat khawatir, takut dari fitnah harta. Wa kana Umar idza ra'a al-futuh yabki wa yaqul ma habasallahu hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Bakrin li syarrin aradahu Allah bihima wa atahu Umar iradatal khairi lahu. Umar bin Khattab, Pak, ketika dibukakan ya
diberikan berbagai macam kemenangan-kemenangan. Karena di zaman Umar kan Masya Allah ya, kemenangan-kemenangan luar biasa. Persia dihancurkan di zaman Umar. Baitul Maqdis dikuasai di zaman Umar. Banyak sekali negeri-negeri yang dikuasai di zaman Umar. Umar ketika melihat kemenangan bukan gembira, malah nangis beliau. Takut. Kata beliau apa? Dahulu Nabi dan Abu Bakar tidak diberikan oleh Allah kemenangan yang luar biasa seperti ini. Bukan karena keburukan yang Allah inginkan kepada keduanya. Bukan. Iya. Tapi ini fitnah. Umar khawatir. Ini bisa merusak hatinya, keimanannya, akal Islam. Sebab kalau kemenangan di mana-mana berarti akan banyak kekayaan, tidak Pak? Akan banyak kekayaan, pasti. Ya. Maqala Yahya bin Mu'adz, berkata Yahya bin Mu'adz, ad-dirham aqrab. Fa in lam tuhsin ruqyatahu fala ta'khudhu. Fa innahu in ladagaka qatalaka summuhu. Uang, kata beliau, permisalan yang bagus ya. Kata Yahya bin Mu'adz, uang itu seperti kalajengking. Uang itu seperti apa? Kalajengking. Jika kamu tidak bisa meruqyah dengan baik itu uang, maka dia akan mematukmu. Dan racunnya akan membunuh kamu. Artinya maksudnya gimana Pak? Harta itu Pak, kalau kita tidak bagus dalam menggunakannya di jalan Allah, ya, itu harta akan merusak hati kita, meracuni hati kita. Ya kota Islam saudaraku seiman. Makanya Pak, setidaknya harta itu membuat kita pelit aja udah bahaya itu Pak. Berarti racunnya sudah masuk ke hati itu Pak. Imam Ahmad pernah ditanya, dan ini pernah saya sampaikan juga di sini. Mungkinkah orang kaya yang punya uang 1000 dinar, 1000 dinar, bayangkan, bisa zuhud? Kata Imam Ahmad, mungkin. Kapan? Yaitu apabila uangnya berkurang, hatinya tidak terpengaruh. Masya Allah. Kira-kira kalau uang antum ditabungkan berkurang, terpengaruh nggak tuh? Kalau terpengaruh, berarti antum sudah terkena racun uang. Iya. Kalau tidak terpengaruh, tenang aja. Uangnya berkurang, tenang aja. Rezeki dari Allah kok. Gak masalah. Ya. Berarti antum Masya Allah selamat dari racunnya uang. Ya kata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan saudaraku seiman. Lalu Yahya bin Mu'adz ditanya, "Ma ruqyatuh?" Apa ruqyahnya uang itu? Qala akhdhuhu min hirlihi wa wad'uhu fi haqqihi. Yaitu mengambil uang dari cara yang halal dan meletakkannya di tempatnya yang benar. Nah, selama ini bagaimana kita, saudaraku? Setiap kita introspeksi diri, uang yang kita ambil sekarang halal apa haram? Alhamdulillah halal Ustaz, alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Setelah kita yakin yang kita ambil itu halal, pertanyaan yang kedua, dipakainya benar enggak tuh? Ternyata dipakainya enggak benar, waduh. Hati-hati Pak, itu uang berarti akan memasukkan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah, nasallallahu assalamata wal afiyah. Waqal, Yahya bin Mu'adz berkata lagi, musibatanil abdi fi malihi inda mautihi la tasma'ul khalaiqu bimithlihima. Qila wa ma huma? Qal yu'khadhu minhu kullu wa yus'al anhu kullu. Ada dua musibah
yang menimpa seorang hamba pada hartanya. Ada dua musibah yang akan menimpa seorang hamba pada hartanya, di mana tidak ada musibah yang tidak pernah didengar oleh makhluk manapun. Kemudian Yahya bin Mu'adz ditanya, musibah apa itu? Ya, yaitu ketika meninggal dunia, Pak. Ketika meninggal dunia, musibah harta ini ada dua. Yang pertama, uangnya diambil semuanya. Yang kedua, ditanya satu persatu uangnya. Bayangkan, ketika kita meninggal dunia, kira-kira kita bawa duit apa bawa amal? Bawa amal. Yang menemani kita di kuburan kira-kira amal soleh atau duit? Amal soleh. Terus duit kita dikemanain? Buat ahli waris kita, diambil orang. Sudah begitu, udah diambil orang, tetap ditanya lagi sama Allah pada hari kiamat. Masya Allah, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka dari itulah ya akhi, orang yang sadar tentang hakikat uang, dia akan berhati-hati akhi. Orang yang sadar tentang hakikat uang, dia akan berpikir gimana saya selamat dari racun uang. Gimana saya selamat dari pertanyaan Allah nanti pada hari kiamat. Bagaimana saya bisa menggunakan uang ini dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian bayan fi madhil mal. Penjelasan tentang terpujinya harta. Oh, harta ternyata terpuji? Iya. Ya, tergantung orang yang menggunakannya. Kata beliau, qad bayyana anna al-mala la yudhammu li dhatihi bal yanbaghi an yumdah. Sudah kita jelaskan tadi, kata beliau, bahwa harta itu sebetulnya tidak tercela. Yang tercela itu perbuatan manusia. Justru harta itu bisa terpuji. Li'annahu sababun litawassul ila masalihid dini wad dunya. Karena dengan harta kita bisa sampai kepada dua maslahat. Maslahat dunia dan maslahat agama. Ya tidak, Pak? Iya. Ya. Maslahat dunia contohnya apa? Makan, minum. Makan dan minum untuk kebutuhan apa? Kehidupan kita. Allah berfirman, wa kulu, washrabu, makanlah, minumlah. Buat makan dan minum kan butuh fulus, Pak, buat beli. Menutup aurat kan butuh uang, buat apa? Beli baju. Ya. Antum pergi ke kajian butuh kendaraan, butuh fulus juga buat beli kendaraan. Antum menafkahi anak dan istri, butuh fulus semuanya, Pak. Demikian pula maslahat agama, apa? Zakat, sedekah, membangun masjid. Bangun masjid butuh fulus nggak, Pak? Butuh fulus. Bangun sekolah, butuh fulus tidak, Pak? Butuh fulus. Membantu fakir miskin, orang-orang susah, butuh uang semua. Nah, harta itu kalau membantu untuk maslahat ini luar biasa. Waqad sammahullahu ta'ala khaira. Makanya harta disebut dalam Al-Quran itu dengan apa, Pak? Dalam hadis, khair. Harta disebut dalam Al-Quran dan hadis itu apa? Khair. Khair itu apa sih? Baik. Ya, nama lain harta khair. Ya. Bahwa qiwamul adami. Karena itu memang buat kehidupan anak Adam, kebaikan anak Adam. Allah menyediakan harta di muka bumi itu untuk kebaikan manusia. Ya, makanya di bumi ini ada emas, ada perak, ada balang tambang, ada berbagai macam hal-hal yang bisa berubah menjadi harta, Pak. Masya Allah.
Antum bertani, dengan bertani antum dapat harta. Antum berjualan, dari jualan dapat harta. Barang tambang yang telah Allah sediakan, bebatuan, ya, batu apa namanya yang berharga dan yang lainnya jadi harta. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Oleh karena itulah, ya akhi, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Janganlah kalian memberikan harta kalian itu kepada orang-orang bodoh yang tidak bisa menggunakan apa? Harta dengan baik. Yang Allah jadikan harta itu untuk kalian sebagai apa? Qiyaman. Sebagai tonggak kehidupan kalian. Subhanallah, ayat ini Pak, kaidah. Allah mengatakan jangan berikan harta kamu kepada orang safih. Safih itu orang yang kurang akal. Yang tidak bisa menggunakan harta dengan baik. Maka orang yang menghambur-hamburkan harta dalam maksiat berarti safih itu, Pak, orang kurang akal itu, Pak. Ya. Jangan berikan kepada orang-orang bodoh itu. Lalu Allah mengatakan bahwa harta itu Allah jadikan untuk kalian sebagai tonggak kehidupan kalian. Untuk kebaikan kalian. Berkata Sa'id ibn Musayyib, qala Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, la khaira fi man la yuridu jam'al mal min hilli, yakufu bihi wajhahu anin nas, wa yasilu bihi rahimah, wa yu'ti minhu haqqah. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak ingin mengumpulkan harta dari cara yang halal. Masya Allah ya. Artinya nggak ada kebaikan dari orang yang nggak mau cari duit dari jalan yang halal. Sebab dengan uang, dengan harta itu, dia bisa menahan dirinya dari minta-minta. Ya. Dengan harta itu, dia bisa menyambung silaturahim. Dengan harta itu, dia bisa memberikan kepada memberi hak harta. Zakatnya, sedekahnya, Masya Allah. Makanya Pak, ya, Islam itu tidak melarang kita cari duit, justru menganjurkan, Pak. Cuma masalahnya Pak, yang harus kita perbaiki ketika cari duit apa? Niatnya Pak, niatnya. Kita cari duit itu niatnya apa sih? Kalau kita cari duit niatnya jelek, mau berhura-hura, mau senang-senang, mau poya-poya, itu harta mudarat untuk hidupnya. Tapi kalau kita Pak, cari duit, cari harta, niatnya 3 tadi. Yang pertama apa? Ya supaya kita tidak minta-minta kepada manusia. Tak minta-minta kita. Yang kedua niatnya apa Pak? Supaya kita bisa menyambung silaturahim dengan harta kita. Kalau ada saudara yang susah, bantu. Karena sedekah kepada karib kerabat pahalanya 2. Pahala silaturahim dan pahala apa? Sedekah, Masya Allah. Niat yang ketiga apa? Bisa mengeluarkan hak harta berupa zakat ataupun sedekah. Masya Allah. Kalau niatnya seperti itu, ana yakin Pak. Kalau antum cari fulus, cari duit, niatnya untuk kebaikan, Allah barakahi itu. Allah kasih berkah insya Allah. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Makanya pernah kita sampaikan sebuah hadis. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang kata Rasulullah SAW. Ya. Siapa 4 orang ini? Yang pertama, ya, abdin ruziqa ilman wa malan. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki 2. Apa itu? Harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi bihi rabbah. Dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah. Ya. Wa yasilu bihi rahimah.
dengan hartanya ia sambung silaturahim. Wa yu'ti fihi haqqah, dan mengeluarkan hak harta tersebut. Apa kata Rasulullah? Fahuwa bi afdalil manazil. Orang ini yang paling tinggi derajatnya, yang paling utama derajatnya. Yang kedua siapa? Abdin ruziqa ilman walam yuzak malan. Seorang hamba yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu, tapi tidak diberikan rezeki harta. Ilmunya luas tentang ilmu agama, tapi miskin, nggak punya fulus. Wa huwa sadiqun niyah. Dengan ilmunya dia niatnya jadi baik. Dia berkata, kalau aku punya harta kayak orang kaya itu, aku akan sedekah. Aku akan sedekah. Maka dia pahalanya dengan orang kaya itu sama. Gara-gara niatnya, Pak. Baru niat aja udah dapat Pak. Makanya antum nggak masalah punya niat gini. Saya kalau jadi miliuner mau bangun masjid di mana-mana. Masya Allah. Niatnya udah mantep tuh, Pak. Dengan niat itu aja antum dapat pahala itu, Pak. Ya. Yang ketiga siapa? Wa abdin ruziqa malan walam yurzaq ilman. Hamba yang diberikan rezeki harta tapi tidak diberikan rezeki ilmu. Apa yang terjadi? Wa huwa yatakhabbatu fihi. Dia pun menghambur-hamburkan hartanya. Bukan di jalan Allah. Ya. Dia pun menghalang-halangi manusia dengan hartanya dari jalan Allah. Fahuwa bi akhbathil manazil, kata Rasulullah. Maka orang ini yang paling buruk ya kedudukannya. Yang keempat, yang terakhir siapa? Wa abdin lam yurzak malan wa lam yurzak ilman. Hamba yang tidak diberikan oleh Allah harta, tidak juga diberikan oleh Allah ilmu. Udah fakir, miskin, nggak sholat lagi. Dan sudah gitu niatnya jelek, kata Rasulullah. Dia berkata, kalau aku punya harta, aku akan berbuat maksiat kayak si fulan yang kaya itu. Kata Rasulullah SAW. Tapi yang lebih buruk yang mana, Pak? Hah? Yang ketiga, yang punya harta tapi tidak dikasih ilmu. Kalau yang keempat, nggak punya harta, nggak punya ilmu. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan yang paling buruk yang ketiga. Kenapa? Kalau nggak punya harta, nggak punya ilmu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau punya harta, nggak punya ilmu, dengan hartanya dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hartanya dia halang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Faqala Abu Ishaq As-Sabi'i, berkata Abu Ishaq As-Sabi'i, seorang ulama ya, masyhur akan ketakwaannya dan keilmuannya. Kanu yarawna si'ah aunan 'alad din. Dahulu para ulama terdahulu salaf memandang bahwa luasnya rezeki itu membantu agama. Luasnya rezeki itu membantu apa? Agama. Makanya Rasulullah SAW, Pak, dibantu dakwahnya oleh siapa? Yang pertama istrinya Khadijah. Yang kedua Abu Bakar. Yang ketiga Utsman bin Affan. Ya. Orang-orang kaya membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini butuh Utsman bin Affan yang banyak di zaman ini, Pak.
Orang-orang kaya, konglomerat yang mau bantu dakwah. Ya. Itu yang Masya Allah manfaat sekali saudaraku seiman. Sangat membantu agama saudaraku seiman. Faqala Sufyan, berkata Sufyan, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, al-malu fi zamanina hada silahul mu'minin. Harta di zaman kita ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Lihat kata Sufyan Ats-Tsauri, harta di zaman kita ini senjatanya orang yang beriman. Betul, apalagi di zaman sekarang. Kita sangat butuh harta Pak, untuk menyebarkan dakwah. Kita sangat butuh harta Pak, untuk membantu orang-orang susah. Ya, sangat butuh. Wa hasilul amr anna al-mala mithlu hayyatin fiha summun wa tiryaq. Wa tiryaquhu fawaiduhu wa ghawailuhu summuhu. Faman arafa fawaidahu wa ghawailahu amkanahu an yahtariza min syarrihi wa istadirra min khairihi. Kesimpulannya kata beliau, bahwa harta itu seperti ular. Ular itu punya bisa, tapi ular pun punya manfaat. Manfaatnya adalah faidah-faidah dari harta tersebut. Dan racunnya pun juga ya adalah pentipuan-tipuan harta tersebut. Maka kenalilah kata beliau. Kenali. Maka siapa yang mengenali faidah-faidah harta dan bahaya-bahayanya, dia akan bisa selamat dari bahaya harta ya akhul Islam. Ya. Itu yang harus kita pahami saudaraku seiman. Jadi kita punya harta yang Allah berikan kepada kita, ya pahami betul bahayanya apa. Selalu introspeksi diri kita, Pak. Selalu introspeksi diri. Ya. Kita lanjutkan saudaraku seiman. Kemudian beliau menyebutkan apa faidah-faidah harta. Apa sih manfaat-manfaat harta? Kata beliau, amma fawaidu fatanqasimu ila dunyawiyatin wa diniyatin. Adapun faidah harta ada dua macam. Yang pertama faidah dunia, yang kedua faidah agama. Amma dunyawiyah, adapun faidah harta untuk dunia. Fal khalqu ya'rifunaha. Maka seluruh manusia tahu faidahnya. Faidah harta untuk dunia semua orang tahu. Ya. Walidzalika tahalaku fi talabiha. Karena mereka tahu bagaimana besarnya faidah harta, akhirnya manusia binasa ketika berebut untuk dapat harta. Amma diniyah, adapun faidah harta untuk agama, fatanhasiru fi thalathati anwa'. Maka ini ada 3 faidah. Ya. Apa faidah? Yang pertama, an yunfiqahu ala nafsihi, yaitu berinfak untuk dirinya sendiri, Pak. Imma fi ibadatin. Infak untuk apa? Bisa jadi untuk ibadah. Haji. Mau haji butuh duit nggak, Pak? Haji butuh duit. Umroh butuh duit nggak, Pak? Butuh duit. Ya berjihad dengan harta. Wa imma fil isti'anati 'alal ibadah. Atau digunakan untuk sesuatu yang bisa membantu ibadah. Contohnya apa yang bisa membantu ibadah? Kal mat'am wal malbas wal maskan wa ghairiha min daruratil ma'isyah. Seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal yang merupakan kebutuhan primer kita, Pak. Ya. Fa inna hadhil hajat idza lam tatayassar lam yatafarraq al-qalbu lid-din wal ibadah. Sebab kebutuhan-kebutuhan tadi kalau tidak mudah, sulit kita untuk sungguh-sungguh ibadah. Susah makan, makanan nggak ada. Kita jadi ibadah nggak khusyuk, Pak.
Mikir aja gimana ini nggak ada makanan. Pakaian nggak ada atau tempat tinggal nggak punya. Waduh. Jadi akhirnya mau ibadah sungguh-sungguh nggak bisa. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa ma la yatawassal ilal ibadati illa bih fahuwa ibadah. Kemudian beliau memberikan kaidah. Apa-apa yang tidak akan sampai kepada ibadah kecuali dengan perbuatan, dengan melakukan sebuah perbuatan, maka perbuatan itu ibadah. Sementara kita tidak bisa tafarrug, tidak bisa sungguh-sungguh ibadah kecuali dengan adanya harta. Berarti cari harta ibadah nggak Pak? Ibadah. Ya. Fa akhdhul kifayati minad dunya lil isti'anati 'ala ad-dini min al-fawaid ad-diniyah. Berarti mengambil harta dunia yang mencukupi dalam rangka apa? Membantu kebaikan agama, itu termasuk faidah untuk agama kita. Masya Allah. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wala yadkhul fi hadha at-tana'um wa ziyada 'ala al-hajah. Adapun sebatas bernikmat-nikmatan ya dan menambah harta yang lebih melebihi kebutuhan itu tidak termasuk ibadah. Iya. Fa inna dzalika min hududzi dunya, karena itu hanya sebatas untuk keuntungan dunia saja. Artinya begini, kalau antum cari nafkah, cari duit, cari harta untuk kebutuhan-kebutuhan ibadah, maka itu nilainya apa? Ibadah. Tapi kalau antum cari duit hanya untuk sebatas senang-senang aja, itu bukan ibadah. Ya. Kamu cari duit buat apa? Ya biar bisa tamasya apa? Pengen lihat Hong Kong. Akhirnya antum cari duitnya ibadah bukan tuh? Bukan ibadah. Tapi kalau antum cari duit, saya pengen beli mobil, Pak. Buat apa mobil? Ya, saya pengen mobil ini manfaat buat saya menuntut ilmu, datang ke majelis taklim. Ya, saya juga bisa terhindar dari campur baur di angkot dan di ini. Ya, berarti kalau kamu cari duit, carinya tujuannya itu ibadah itu. Tergantung niatnya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Ya. Ini yang pertama. Itu berinfak untuk diri sendiri. Yang kedua, ma yasrifuhu ilan nas wa huwa arba'atu aqsam. Yaitu harta yang kita gunakan untuk orang lain. Dan ini ada 4 macam. Apa 4 macam itu? Yang pertama, as-sadaqah, untuk bersedekah. Fadailuha katsiratun masyhurah, dan keistimewaan dan keutamaan sedekah banyak dan masyhur. Akhwat Islam saudaraku seiman. Ya. Apa keutamaan sedekah, Pak? Ada yang tahu? Yang pernah antum pelajari apa keutamaan sedekah? Hah? Masa nggak ada yang tahu? Hah? Sedekah menggugurkan dosa. Rasulullah as-sadaqah tudfi'il khati'ah kama yudfi'il ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana api memadamkan air. Makanya wanita disuruh sama Rasulullah banyak sedekah. Gara-garanya Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah memberikan alasan kenapa? Karena aku diperlihatkan api neraka, ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Maka Rasulullah menyuruh para wanita untuk rajin apa? Sedekah. Artinya apa? Artinya sedekah itu bisa memerdekakan dia dari api neraka. Subhanallah. Iya. Apalagi keistimewaan sedekah, Pak? Wah, sedekah memberkahi harta. Sedekah memberkahi apa?
harta. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tunqisu shadaqatun min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Makanya nggak ada sejarahnya orang yang bangkrut gara-gara sedekah, nggak ada. Nggak ada. Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya, Pak. Seluruh hartanya diinfakkan. Sebagaimana dalam hadis, bahwa Umar berkata, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Lalu Umar pun mengambil separuh hartanya. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini separuh harta saya, aku infakkan di jalan Allah. Tak lama Abu Bakar datang, lalu berkata, hai Rasulullah, ini seluruh harta saya, aku infakkan di jalan Allah. Kata Rasulullah, hai Abu Bakar, kalau ini seluruh hartamu, bagaimana anak dan istrimu? Kata Abu Bakar, aku serahkan semuanya kepada Allah. Iya. Tapi apakah Abu Bakar bangkrut gara-gara itu? Hah? Tidak, Pak. Justru harta Abu Bakar semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Utsman bin Affan, Pak. Ketika Rasulullah mengumumkan perang di musim panas, sudah gitu pacaklik, sudah begitu perjalanannya sangat jauh. Butuh dana yang besar sekali. Maka Utsman pun menginfakkan ya untanya. Kalau tidak salah 4.000 ekor, Pak. Subhanallah. Apakah gara-gara itu Utsman jadi miskin, Pak? Enggak. Antum tahu tidak, Pak? Harta Utsman bin Affan sampai hari ini masih ada loh, Pak. Di Saudi itu ada sebuah perkebunan kurma, luasnya ratusan ribu hektar. Atas nama Utsman bin Affan. Dan setiap tahunnya semua kaum muslimin di dunia merasakan kurmanya, Pak. Dibagi-bagi oleh Saudi ke seluruh dunia. Ke negara, termasuk Indonesia dapat itu. Berkontainer-kontainer dikirim itu, Pak. Pahalanya buat Utsman semuanya itu, Pak. Barokahnya, sodako itu, Pak. Masya Allah. Ya. Jadi jangan kita mengira kalau kita sedekah itu nggak diganti sama Allah. Memang sih secara kuantitas sih berkurang duit antum. Tapi Allah ganti, Allah ganti. Allah itu diantara nama Allah apa? Asyakur. Asyakur itu artinya apa? Yang maha berterima kasih. Allah pasti terima kasih kepada hambanya. Allah ganti dengan yang lebih dari itu. Itu hartanya dibarokahi, pahalanya dilipat gandakan. Kata Rasulullah SAW, idza tasaddaqa rajul, apabila seseorang bersedekah biadli tamroh, sebutir kurma, taqabbalallahu biyamini, Allah terima ya sedekahnya itu dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah pun mengembang biakan sedekahnya hatta tasira mithal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Bayangkan, sebutir kurma, pahalanya dikembang biakan oleh Allah sampai menjadi sebesar gunung. Allahu Akbar. Ya akhwan Islam. Ini diantara keutamaan sedekah. Belum lagi yang lainnya banyak sekali, Pak. Ya. Ini yang pertama. Ya. Yang bisa diberikan kepada orang lain itu sedekah. Al-qismu tsani, yang kedua, kata beliau, itu al-muru'ah. Dalam rangka menjaga muru'ah. Apa itu muru'ah, Pak? Adab. Wa na'ni biha sarful mali ilal aghniya wal ashraf fi dhiyafatin wa hadiyatin wa i'anatin wa nahwi dzalik. Maksudnya muru'ah, kata
yaitu memberikan juga, Pak. Kalau kalau tamu kita orang kaya, tetap wajib untuk kita apa? Hormati, Pak. Dan itu termasuk adab tidak, Pak? Adab muruah itu. Jangan sampai hanya karena yang datang orang kaya, dia orang kaya udah cukup duitnya lah, nggak usah lah saya jamu. Oh jangan begitu, Mas. Ya, tetap siapapun yang bertamu ke rumah kita, baik kaya maupun miskin, kita jamu dia. Berarti kita memberikan harta kita kepada tetamu kita untuk menghormatinya. Dan itu muruah dalam Islam, akhi. Idh bihi yaktasibul abdul ikhwana wal asdiqa. Maka dengan cara itu seorang hamba bisa mendapatkan teman-teman yang baik. Ya. Al-qismu tsalits yang ketiga. Wiqayatul ard. Yaitu dalam rangka menjaga kehormatan diri. Dengan harta kita bisa menjaga kehormatan diri. Nahu badlil mal lidaf'i hajwi syu'ara wa thalbis sufaha wa qat'i al-sinatihim wa kaffi syarrihim wa huwa minal fawaid ad-diniyah. Contoh, kita berikan harta, Pak, kepada orang yang bodoh supaya dia tidak macam-macam sama kita, tidak menghina kita. Iya. Atau setidaknya kita bisa selamat dari keburukan dia. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu, saudaraku, sebutkan dalam sebuah riwayat, wa ma waqar rajul bihi airdahu fahuwa sadaqah. Harta yang digunakan untuk menjaga kehormatan dirinya itu termasuk sedekah. Masuk apa? Sedekah. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku sekalian. Wa hadza li'annahu yamna'ul muktab min ma'siyatil ghibah. Kalau kita tahu nih orang ini kalau nggak dikasih duit suka gibahin kita nih, jelek-jelekin kita. Kasih fulus. Dengan kita kasih duit, manfaatnya dua. Manfaat yang pertama, dia nggak gibahin kita. Yang kedua, dia selamat dari gibah. Ya. ويحرز مما يثير كلامه من العداوة التي تحمل في الانتقام. Demikian pula bisa menghindarkan dari permusuhan. Ketika ada orang yang dengki sama kita dan memusuhi kita, kalau kita kasih fulus dia, ya, insya Allah lama-lama dia nggak bakalan dengki lagi. Dia tidak akan memusuhi kita. Kasih fulus, kasih duit, caranya. Ya, sehingga pada waktu itu kita selamat dari apa? Lisan dia yang buruk atau perbuatan dia dan permusuhan dia kepada kita. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Terkadang ya orang-orang yang memusuhi kita itu, Pak, kalau kita kasih fulus diem, Pak. Yang penting kasih fulus saja, diem. Apalagi kita di negeri kita ini, Pak, kalau kita bangun sekolah, bangun apa, itu pentolan-pentolan masyarakat situ pengen dapat duit itu. Kalau enggak, suka ngerong-ngerong itu, Pak. Ya terpaksa kita kasih fulus nih, kasih duit. Dalam rangka apa? Supaya kita selamat dari keburukan mereka. Yang kita berikan kepada mereka jadi sedekah buat kita, Pak, kebaikan. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Al-qismur rabi, yang keempat. Ma yu'tihi ajran 'alal istikhdam. Yaitu yang kita berikan sebagai upah kepada orang yang bekerja sama kita, yang membantu kita. Fa innal a'mal allati yahtaju ilaiha al-insan limihnatin asbabuha katsirah. Karena pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh manusia, sebab-sebabnya banyak, kata beliau. Walau tawallaha binafsihi dha'at awqatuhu. Kalau semua pekerjaan dia yang mengerjakan sendirian, habis waktu.
nggak ada waktu buat ibadah. Ya. Wa ta'adzara alai sulukul akhirah bil fikri wa dzikri alladaini huma a'la maqamatis salik. Kalau antum mengerjakan semua pekerjaan, antum jadi susah buat ibadah, buat zikir, sulit. Ya. Maka pada waktu itu kita butuh apa, Pak? Orang yang harus kita gaji. Ya. Ibu-ibu misalnya, kalau ngerjain semua pekerjaan di rumah, wah saya kapan bisa ngapalin Qur'annya, saya kapan bisa ngaji, ya nggak bisa ini. Akhirnya, udahlah mas, tolonglah satu pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, membantu saya supaya saya juga bisa ngaji, saya bisa belajar. Ya. Nah ketika kita gaji tetap, ya seseorang untuk jadi pembantu dengan niat seperti itu, maka uang yang kita keluarkan jadi pahala nggak, Pak? Pahala. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa man la mala lahu yaftaqiru ila an yatawalla khidmata nafsihi bi nafsihi. Bayangkan kalau kita tidak punya harta, kata beliau, kita harus capek untuk mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan oleh diri kita sendiri. Faqullu ma yutasawwar an yakuma bi ghairuk wa yahsul bidzalika gharaduk fa inna tashaghulaka bihi ghabnun. Selama masih bisa ada orang yang bisa bantu kita mengerjakan hal-hal yang sifatnya duniawiyah, maka kalau kita masih saja disibukkan dengan itu dan melupakan ibadah, berarti kita tertipu, kata beliau. Ya. Artinya selama kita masih punya duit, punya fulus untuk memperkerjakan orang, sehingga kita tidak lalai dengan urusan dunia, terus kita masih saja dilalaikan dengan dunia kita tertipu, Pak. Ya, tapi kalau kita punya fulus untuk pekerjakan orang, sudahlah membuka pintu pekerjaan buat orang, ya. Sudah begitu membantu kehidupan orang, membantu buat diri kita sendiri untuk bisa fokus ibadah dan yang lainnya. Gak masalah. Maka uang yang kita berikan sebagai gaji buat dia, pahala buat. Pahala, kebaikan, akhwat Islam, saudaraku seiman. Ya. Nah ini yang kedua, itu harta yang kita berikan kepada orang lain. Dan itu ada 4 macam. Yang pertama sedekah, yang kedua menjaga adab, yang ketiga menjaga kehormatan, yang keempat memberikan gaji. Ya, orang yang membantu kita. Sekarang yang ketiga, ma la yasrifuhul insan ila muayyan lakin yasulu bi khairan aman. Itu yang diberikan oleh seseorang untuk kepentingan umum. Bukan kepada orang-orang tertentu. Kalau yang kedua kan kepada orang-orang tertentu. Kalau yang ketiga ini untuk kepentingan umum. Dan kebaikannya banyak. Contohnya apa? Untuk pembangunan masjid. Ya, untuk pembangunan jembatan. Pembangunan jembatan pahala, Pak. Ya. Demikian pula untuk wakaf. Diwakafkan ini misalnya untuk kebaikan. Fahadhihi jumlatu fawaidil mal fid din. Ini adalah di antara faidah-faidah harta untuk agama. Ya. Itu ada 3 tadi, Pak. Arti yang pertama tadi apa? Untuk diri sendiri dalam rangka ibadah. Yang kedua, untuk orang lain. Yang ketiga, untuk kepentingan umum. 3 perkara ini. Duit kita untuk 3 enggak selama ini? Atau untuk ada yang lain? Ya. Akhal Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya ke belakang dulu sebentar ya.
Ayat-ayat Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Keadaan mereka adalah seperti keadaan kaum Firaun dan orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksanya. Ayat-ayat Al-Quran. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين رواه البخاري. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Bagi yang mau bertanya ditulis ya Pak ya. Karena qadarullah saya ada ini permasalahan di pendengaran. Saya punya piaraan kucing. Apakah memberi makan kucing dan kucing liar termasuk sedekah? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fi kulli kabidin ratbatin ajrun." Pada setiap hewan yang punya hati ada pahalanya. Maka memberi makan binatang-binatang yang kelaparan pahala tidak, Pak? Pahala. Sebutkan dalam hadis, dulu kata Rasulullah, ada seorang pelacur yang kehausan. Lalu kemudian dia masuk ke dalam sumur dan minum. Lalu dia naik lagi ke atas, ternyata dia melihat ada seekor anjing yang sangat kehausan. Sampai saking hausnya itu dia menjilat-jilat tanah. Lalu pelacur ini berkata, anjing ini pasti kelaparan kehausan seperti saya tadi. Akhirnya dia turun lagi ke bawah. Kalau dipenuhi sepatunya, digigitnya, naik lagi ke atas. Lalu kemudian diberikan minum kepada anjing tersebut. Apa yang terjadi? Fasyakarallahu lah wa ghafar. Allah pun berterima kasih kepada dia dan memaafkan dia, mengampuni dosanya. Bayangkan,
Kalau kita melihat ada kucing kelaparan, kurus, kita kasih makan, pahala, Pak. Kita lihat ada anjing yang kelaparan, dia saking kehausannya dia jilat-jilat tanah, kita kasih minum, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira itu tidak berpahala, pahala. Iya. Sedekah itu yang lebih utama kepada kerabat dan keluarga kan Ustadz? Betul. Saya punya sepupu yang sudah menjanda karena COVID kemarin. Dia tidak bekerja dan punya anak satu. Saya tahu dia kekurangan. Jadi dibantu oleh saudara-saudara. Tapi Ustadz kalau sudah dikasih oleh saudara-saudara, dia suka boros. Karena kelihatan dari status WA-nya suka jalan-jalan, makan-makan. Boleh tidak Ustadz saya nggak kasih sedekah lagi buat saudara saya itu? Jangan begitu. Jangan begitu. Ya. Kalau kamu lihat dia alhamdulillah bisa makan, jalan-jalan, seneng, kamu ikut seneng dong. Alhamdulillah saudara saya bisa senang, saya jadi senang juga dia bisa senang seperti itu. Ya. Terus maunya kamu pengennya dia statusnya susah terus gitu. Ya jangan lah. Ya. Justru dia makan, bisa jalan-jalan, pahala buat kamu itu semua. Cuman dikasih nasihat juga. Ya. Bilang bahwa harta yang diberikan sama kamu jangan sampai menjerumuskan ke dalam api neraka. Harta-harta itu gunakan untuk banyak-banyak kebaikan. Ya. Berikan nasihat kepada dia. Katanya banyak anak, banyak harta. Allah jamin setiap rezeki makhluknya. Saya alhamdulillah sudah punya 4 orang anak. Saya ada keinginan untuk mempunyai anak lagi selagi masih sehat dan tidak ada kendala kesehatan. Tapi suami masih belum mengizinkan dengan alasan rumah masih ngontrak. Sedangkan harus dipikirkan tempat tinggal yang nyaman untuk anak-anak. Bagaimana seharusnya ya Ustadz? Saya punya pengalaman Pak. Bukan punya pengalaman, maksudnya ada ya orang yang dulu hidupnya susah Pak. Hidupnya aja istilahnya di PMI lah, perumahan mertua indah. Artinya numpang di rumah mertua. Gak punya fulus. Anaknya 1, 2, 3, 4 masih susah hidupnya. Tapi subhanallah setelah dapat anak yang kelima mulai Allah luaskan rezekinya. Ke-6 mulai lagi dapat rezeki yang lain. Ke-7 dapat lagi rezeki yang lain. Sampai akhirnya dia punya rumah sendiri, punya mobil sendiri setelah anaknya ke-10. Jadi itu sudah janji Allah. Allah berfirman, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Enggak usah khawatir. Ya. Nah ini Pak. Jadi kamu harus yakin janji Allah itu. Setiap anak sudah ada apa? Rezekinya masing-masing. Ya. Asal kita tawakal kepada Allah sambil terus berusaha. Gak mungkin, gak kebagian rezeki, gak mungkin. Kalau udah gak ada habis rezekinya, artinya apa? Mati. Makanya kalau antum mendoakan orang, semoga rezekinya segera habis. Maksudnya apa? Semoga segera mati. Ya. Kalau masih hidup gak bakalan habis rezekinya, Pak. Akan selalu ada rezeki, pasti itu.
Jika kita hanya memiliki uang untuk haji furoda, mana yang didahulukan? Haji furoda atau sedekah untuk membangun sarana ibadah baik pesantren ataupun masjid, atau ikut haji reguler, syukron. Pertama, haji itu hendaknya dilakukan sesegera mungkin selama kita mampu. Kalau kita memang ada uang untuk haji furoda, sehingga dengan haji furoda kita bisa segera haji, sebab kalau haji reguler masih nunggu beberapa tahun yang kita tidak tahu apakah kita masih punya fulus apa enggak, ya, apakah kita masih kaya apa enggak, kita enggak tahu. Sementara kita punya uang nih buat haji yang lebih cepat, maka dahulukan yang lebih cepat. Karena kita tidak tahu ajal kita kapan, Pak. Adapun membantu masjid, pesantren, wajib tidak, Pak? Sunnah. Itu hukumnya sunnah. Adapun haji, dan antum memang belum pernah haji, maka itu hukumnya apa? Fardu ain. Itu termasuk rukun Islam, kecuali kalau antum sudah pernah haji. Ini haji yang kedua, ya. Bagaimana? Yang lebih baik antum bantu buat pesantren, bantu buat masjid. Kenapa? Karena manfaatnya jauh lebih besar daripada kita haji. Kalau haji kan manfaat buat diri sendiri, ya tidak. Tapi antum bantu pesantren, bantu masjid untuk dakwah, manfaatnya Masya Allah luar biasa. Iya. Izin bertanya, suami kerja di Jakarta, sedangkan saya terkadang harus ke Bandung. Karena suami buka kantor di Bandung, gimana hukumnya ya Ustadz? Karena sudah terlanjur banyak karyawannya. Suami kerja di Jakarta, ibu terkadang harus ke Bandung. Karena suami buka kantor di Bandung. Jadi suaminya kerja di Jakarta, buka kantor di Bandung. Terus nyuruh istrinya ngurusin yang di Bandung. Ini suaranya suami, gimana sih ini suami? Ya, apa nggak bisa dia tunjuk seseorang untuk ngurus di sana, yang amanah, yang jujur. Sehingga akhirnya menyuruh istrinya pergi ke Bandung tanpa mahram. Sementara wanita pergi tanpa mahram haram tidak, Pak? Walaupun izin suami, kan yang penting udah dapat izin suami. Berarti suami mengizinkan istrinya berbuat maksiat dong. Gimana? Ya? Jadi bilang ke suami, Mas, masa saya harus pergi tanpa mahram? Kalau saya mau pergi ke Bandung, saya harus ada mahram dong. Karena Rasulullah sabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Tidak halal untuk wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, antusafir yaum wa lailah, untuk bersafar sejarak sehari semalam, itu 80 kilometer, kecuali bersama apa? Mahram. Jakarta Bandung berapa kilometer? Hah? 120. Berarti sudah safar belum? Sudah safar. Berarti harus dengan mahram tidak, Pak? Harus dengan mahram. Jadi kalau ibu mau ke Bandung harus dengan mahram, Bu. Bilang ke suami harus dengan mahram. Ya. Kalau sudah banyak karyawan, bagus. Membantu orang-orang membuka pintu pekerjaan, bagus. Yang ditutup nggak usah. Tapi cari solusi yang terbaik. Sehingga si ibu ini tidak menyebabkan jatuh kepada maksiat gitu. Ya. Bolehkah saya berdoa
supaya jadi orang kaya? Karena kalau miskin takut nggak terjaga kehormatan harga diri, Ustadz. Rasulullah berlindung dari kefakiran tidak, Pak? Doa yang kita baca setiap pagi dan petang apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekafiran dan kefakiran. Rasulullah berlindung dari kefakiran, Pak. Iya. Jadi kalau berdoa jadi orang kaya boleh asal niatnya benar. Boleh asal niatnya apa? Benar. Rasulullah mendoakan Anas bin Malik apa? Ya Allah, luaskan rezekinya, banyakkan anaknya, panjangkan umurnya. Allah pun kabulkan, Anas bin Malik pun jadi kaya raya. Anaknya banyak sampai 100. Iya. Maka kalau antum berdoa, ya Allah jadikan saya orang kaya supaya saya bisa sedekah, bagus. Jadikan saya orang kaya ya Allah, supaya saya bisa membantu orang-orang susah, bagus. Ya, kalau niatnya benar nggak masalah, Pak. Yang masalah itu kalau niatnya yang nggak benar. Apa hukumnya sedekah Jumat berkah? Sedekah Jumat, kata Ibnu Qayyim, itu termasuk keutamaan. Dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan di antara keistimewaan hari Jumat, bahwa sedekah di hari Jumat lebih besar pahalanya. Bahkan Ibnu Qayyim, Pak, Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan apa? Sedekah di hari Jumat sama dengan sedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Jumat itu adalah hari yang paling mulia. Jumat itu hari yang paling apa? Mulia. Iya. Kata Rasulullah SAW, afdalu yaumin tola'at fihi syams yaumul jum'ah. Seutama hari yang matahari terbit padanya hari Jumat. Secara mutlak. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan apa? Kaidah fikih. Ibadah kalau bertepatan dengan waktu yang mulia, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah, ya, beliau setiap hari Jumat sebelum pergi Jumat, beliau selalu sedekah. Kenapa? Mengharapkan keutamaan hari itu, Pak. Kalau dikatakan, mana dalil dari Rasulullah? Dalilnya riwayat Bukhari. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW biasa membuat masakan untuk orang-orang yang Jumatan. Iya. Dari mana? Ya, dia mengambil tanaman-tanaman yang ada di aliran irigasi, airan air buat tanaman ya, buat perkebunan. Kan di situ ada tanaman-tanamannya ya, diambilnya, dimasaknya. Sampai kata sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Dan kami dahulu di zaman Rasulullah mengharap-harapkan hari Jumat gara-gara itu. Jadi sahabiat ini masak khusus buat orang yang Jumatan. Tapi diingkari oleh Rasulullah tidak. Diingkari oleh Rasulullah tidak, Pak. Di zaman Rasulullah tidak mengingkari. Maka kalau dikatakan bahwa sedekah Jumat boleh, nggak masalah, asal jangan dikhususkan. Maksudnya gimana? Saya mau sedekahnya hari Jumat doang, nggak mau hari-hari yang lain, nggak boleh seperti ini. Iya, mengkhususkan hari harus dengan dalil. Tapi antum bersedekah di hari Jumat bagus, Pak. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, punya keistimewaan, punya keutamaan besar itu. Ya. Karena itu hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah keluar dari rumah nggak jauh sih, cuma 2 km termasuk safar? Ya enggak lah. Cuma 2 km dari rumah ya bukan safar namanya, Mas. Ya.
Apa kriteria safar? Safar itu mengikuti uruf kebiasaan masyarakat. Yang menurut masyarakat setempat itu safar, maka itu disebut apa? Safar. Di Indonesia ini, Pak, kebanyakan umat Islam di Indonesia ngikutin mazhab Syafi'i. Sementara mazhab Syafi'i itu memberikan batasan safar berapa? 80 kilometer. Dan 80 km ini seakan menjadi uruf di masyarakat kita. Ya. Maka dari itu bisa kita amalkan hal seperti ini, bisa. Kalau itu sudah jadi kebiasaan masyarakat. Ya, kalau itu jadi sebuah kebiasaan masyarakat, kecuali kalau memang di masyarakat itu tidak diketahui urufnya seperti apa. Maka dilihat. Biasanya safar itu Pak, kalau orang safar itu biasanya ngapain? Hah? Bawa perbekalan. Itu tanda orang yang safar. Bapak pergi ke Jakarta, biasanya bawa perbekalan, setidaknya bawa ATM. Itu kan perbekalan juga. Siap-siap di perjalanan. Apalagi mau nginep, pasti bawa pakaian, bawa ini, bawa perbekalan. Itu tanda orang yang musafar. Adapun kalau cuma deket 2 kilo, ngapain bawa perbekalan? Bukan safar namanya. Ya. Bagaimana status saya yang kerja jauh, Ustadz? Sebagai ART dan mengasuh anak. Saya pulang 1 bulan sekali, tapi sendiri tanpa mahram. Kalau memang keadaannya kamu darurat karena sangat butuh pekerjaan. Di tempat sana juga sulit untuk pekerjaan, nggak bisa makan. Kalau memang itu darurat, kaidah usul fikih mengatakan apa? Ad-darurah tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan yang terlarang. Selama kamu aman di situ, ya, aman agama kamu, bisa menjalankan ibadah dengan benar, bisa menutup aurat dan yang lainnya. Kalau memang keadaan darurat, tapi kalau misalnya di kampung masih bisa sih bekerja, Ustadz, pulang kamu ke kampung. Ya. Mendingan kamu di kampung bersama keluarga kamu sehingga kamu terhindar dari larangan-larangan syariat. Iya. Bagaimana jika kita yang sudah punya rumah dan mobil, kemudian ingin menjual mobil dan sebagian dari penjual mobil untuk haji atau umroh? Baiknya haji reguler atau umroh terdahulu ya Ustadz. Daftar haji dulu. Daftar haji dulu, ya. Sisanya masih ada. Bisa untuk umroh, pergilah umroh. Enggak ada juga, ya udah. Buat kebutuhan kamu sehari-hari enggak masalah. Ya. Toh nanti ketika kamu haji, kamu akan umroh juga. Sehingga kamu bisa mendapatkan dua-duanya. Haji sekaligus apa? Umroh. Tapi selama menunggu haji misalnya, dapat rezeki lagi, alhamdulillah. Bisa pergi umroh. Ya udah, nggak apa-apa umroh dulu, Pak. Iya. Apa yang dimaksud dengan istidraj di atas sunnah? Istidraj di atas sunnah, istiqomah kali. Dan kiat-kiat agar tidak termasuk ke dalamnya. Oh, maksudnya istidraj kayaknya nih. Istidraj di atas sunnah, maksudnya gimana ini? Ketahuilah ya akhal Islam, istidraj itu artinya diulur oleh Allah dengan kenikmatan akibat maksiat-maksiat yang kita lakukan.
Kalau kita berbuat maksiat tahu-tahu dikasih sama Allah kenikmatan, itu namanya istidraj. Itu sebagai pertanda Allah benci kepada kita, nggak suka. Adapun kalau kita berada di atas sunnah, kita senantiasa menghidupkan sunnah Rasul, menaati Allah, menjauhi larangan. Ternyata dikasih sama Allah kenikmatan. Ini bukan istidrajnya, kenapa? Iya. Itu sebagai sebuah kenikmatan dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Walaupun tetap jangan sampai kita tertipu dengan kenikmatan itu. Ya. Jadi kita harus pahami dulu apa itu istidraj. Istidraj itu artinya diulur dengan cara diluaskan rezekinya, diberikan kenikmatan akibat maksiat. Dalilnya hadis Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitallah a'ta lil 'abdi ma ahabba minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'siyati fa inna ma huwa istidraj." Apabila kamu melihat Allah memberi kepada hamba apa yang dia mau dari kehidupan dunia, sementara dia tetap terus-menerus berbuat dosa, maka itulah istidraj, kata Rasulullah SAW. Ya. Saya seorang istri, saya sedang bingung. Orang tua saya menyuruh untuk mewakili keluarga ikut acara 7 harian orang meninggal, uwa meninggal. Tapi suami saya melarang, bahkan sampai bertengkar hebat. Ibu saya tetap menyuruh, bahkan sampai menangis. Kamu sebagai seorang istri, coba lihat secara syariat. Acara 7 hari orang meninggal itu ada nggak syariatnya dari Allah dan Rasulnya? Ketika istri Nabi Khadijah meninggal dunia, apakah Rasulullah merayakan 7 harinya? 40 harinya? 100 harinya? Enggak. Ketika anaknya Rasulullah Ruqayyah dan Ummu Kulthum meninggal dunia, apakah Rasulullah SAW mengadakan acara 7 harian? Tidak. Dan berapa banyak para sahabat yang meninggal di zaman Rasulullah SAW? Tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa mereka membuat acara 7 harian. Ketika Rasulullah meninggal dunia, apakah para sahabat membuat acara 7 harian, 40 harian, 100 harian dalam rangka mengenang Rasulullah SAW? Tidak. Justru itu asalnya dari Hindu, Pak. Lalu bagaimana dengan asar Tawus yang Tawus mengatakan dahulu mereka suka memberi makan fakir miskin di 7 hari pertama orang meninggal. Itu tidak ada acara kumpul-kumpul. Kalau itu pun asar yang sahih, ya. Dan yang kuat itu asar yang lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Bahkan bertabrakan dengan perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya, tidak ada yang melakukannya. Berarti itu hukumnya dalam Islam apa, Pak? Itu namanya bid'ah dalam agama. Sekarang orang ibu kamu, orang tua kamu nyuruh kepada perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak pula disyariatkan. Tidak boleh menaati orang tua dalam perkara seperti itu. Berarti yang benar siapa? Suami. Suami melarang. Udah benar suami ibu itu. Jadi gimana dong? Taati suamimu. Karena ternyata suamimu orang yang berpegang kepada sunnah. Ya. Jadi ibu tetap taati suami. Jangan turuti kemauan orang tua yang menyuruh kepada perkara yang bid'ah seperti itu. Ya. Jadi saya nanti durhaka. Tidak, itu tidak disebut durhaka. Tidak disebut durhaka. Jika nggak punya harta, susah juga. Cari kerja susah. Gimana Ustadz? Usaha nggak cukup untuk nafkah. Tentunya Pak, kewajiban kita adalah pertama sabar. Pertama apa? Sabar. Yang kedua, Allah sudah berjanji dalam Al-Quran bahwa di balik kesulitan akan ada kemudahan.
Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada apa? Kemudahan. Allah ulangi 2 kali, kata para ulama, artinya setiap kesulitan akan ada 2 kemudahan. Gak usah khawatir. Asal kamu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Pak, jangan pernah melihat kepada orang yang senang, jangan. Tapi lihatlah kepada orang yang paling lebih susah dari kamu hidupnya. Supaya kita mensyukuri nikmat. Kata Rasulullah, undur man huwa asfala minka. Lihat kepada orang yang lebih susah hidupnya dari kamu. Jangan kamu lihat kepada orang yang lebih senang hidupnya dari kamu. Supaya kamu tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah atas kamu. Yang keempat, Pak, ambil hikmahnya. Allah seratkan rezeki kamu, bisa jadi karena Allah pengen kamu masuk surga. Dalam sebuah azhar disebutkan, apabila Allah meluaskan rezekinya kepada hamba, lalu dengan sebab rezeki itu dia masuk neraka, Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat, sempitkan rezeki dia. Sebab kalau aku luaskan rezekinya, dia akan masuk neraka. Akhirnya disempitkan rezekinya supaya dia masuk ke dalam surga. Mana yang antum pilih? Antum dikasih rezeki yang sempit ternyata masuk surga, atau dikasih rezeki yang luas ternyata masuk api neraka? Ya saya pengennya rezeki luas masuk surga. Ya. Ya kalau Allah kasih alhamdulillah. Kalau Allah belum kasih sabar. Ana yakin antum susahnya nggak kayak Rasulullah. Rasulullah pernah 3 hari berturut-turut nggak dapat makanan. Sampai Rasulullah SAW kelaparan, Pak, mengikat batu di perutnya. Antum masih makan nggak tiap hari, walaupun sehari sekali? Masih, alhamdulillah. Rasulullah pernah istrinya nggak masak apa-apa selama beberapa bulan, nggak dapat apa-apa. Maka dari itulah masih bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Ya, teruslah cari nafkah. Teruslah, jangan sampai sempitnya rezeki membuat akal kita tumpul. Akhirnya kita menghalalkan segala cara. Na'udzubillah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.